Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 SES atau RUP dengan mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dan dengan dosen pengampu Bapak Wayan Sugianta Nirwana SPD MKOM. Baik, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Irma Ramadhani, ada saya sendiri Vaninda Julia, ada Siti Aisyah, ada Feby Valentina, dan Wahyu Nikmatorohmi. Untuk sebab pembahasan kami di sini ada pertama latar belakang, kemudian tujuan, ruang lingkup, metode review, hasil review, diskusi kelompok, dan terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Baik, yang pertama saya serahkan kepada Aisyah. Baik, untuk latar belakang, sistem informasi dalam industri kesehatan seringkali melibatkan beragam stakeholder, data sensitif pasien, prosedur medis yang kompleks, serta persyaratan keamanan dan privasi yang ketat. RUP memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengelola kompleksitas ini dengan pendekatan yang teruji. Metode RUP merupakan metode pembangunan perangkat lunak yang iteratif dan inkremental, serta berfokus pada arsitektur. Metode RUP dapat menangani risiko yang berhubungan dengan pengembangan kebutuhan sistem berdasarkan perubahan yang diinginkan oleh klien. Metode RUP digunakan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan dapat mengantisipasi pendefinisian kebutuhan sistem yang tidak terlalu detail pada tahap awal. Untuk tujuan penelitian, yang pertama yaitu untuk mengevaluasi implementasi RUP dalam pengembangan perangkat lunak dan mengetahui bagaimana penerapan RUP, hambatan yang terjadi, serta manfaat dari penggunaan metode RUP. Kemudian, menganalisis kelebihan dan kekurangan RUP dengan menganalisis efektivitas RUP dalam memenuhi kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Ketiga, mengetahui dampak RUP dalam pengembangan perangkat lunak yang mencakup penilaian terhadap peningkatan produktivitas, kualitas perangkat lunak, dan pengendalian risiko. Dan terakhir, untuk mendorong pengembangan lebih lanjut terkait metode RUP dengan mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang dalam implementasi RUP. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu ada ruang lingkup. Yang pertama, inception, di mana tahap untuk menentukan ruang lingkup dengan mengidentifikasi semua entitas eksternal yang akan berinteraksi dengan sistem. Hasil dari fase ini adalah dokumen persyaratan dan model use case. Yang selanjutnya yaitu ada elaboration, di mana pada tahap ini untuk menganalisis dan memahami keseluruhan sistem, kemudian dibangun menjadi arsitektur. Hasil dari fase ini adalah model use case, prototipe arsitektur yang dapat dieksekusi. Selanjutnya yaitu ada construction, di mana pada tahap ini berisi implementasi perancangan yang dihasilkan pada fase sebelumnya atau elaboration. Hasil dari fase ini adalah produk perangkat lunak beserta panduan pengguna. Selanjutnya yaitu ada transition, di mana untuk merilis perangkat lunak, dan hasil dari fase ini adalah aktivitas yang diperlukan untuk menempatkan perangkat lunak ke pengguna. Next. Selanjutnya ada metode review, di mana yang pertama itu ada kebaruan publikasi, yaitu memprioritaskan artikel yang tergolong baru diterbitkan atau 5 tahun terakhir. Yang kedua yaitu ada relevansi topik, yaitu kelima artikel memiliki topik yang relevan seperti penggunaan metode rasional unfield process atau RUP pada sistem informasi di bidang kesehatan. Selanjutnya yaitu ada hasil atau temuan, di mana kelima artikel yang menggunakan metode RUP berhasil dalam membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi di bidang kesehatan. Dan terakhir ada aksesibilitas dan juga kualitas data, di mana kelima artikel yang dipilih mudah diakses dan tersedia secara online sehingga lebih mudah untuk didapatkan dan digunakan sebagai referensi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, untuk hasil review sendiri, saya persilakan kepada Ayu. Baik, untuk hasil reviewnya, jadi dari kelima artikel yang kita review, yang pertama yaitu ada artikel yang judulnya Perancangan Aplikasi Pemetaan Demam Berdarah di Kota Bandung menggunakan Unified Software Development Process yang diteliti oleh Dani Hamdani dan RAE Virgana pada tahun 2019, di mana em, didapatkan bahwa fokus dari penelitian itu ialah berfokus pada pengembangan aplikasi pemetaan untuk penyakit demam berdarah di Kota Bandung dengan menggunakan proses pengembangan perangkat lunak yang terstandarisasi, yaitu Unified Software Development Process. Dan didapatkan bahwa dari desain aplikasi tersebut mampu memetakan sebaran kasus DBD, serta dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk memvisualisasikan data spasial terkait kasus DBD. Adapun artikel yang kedua yaitu pengembangan sistem informasi pengajuan perbaikan sarana prasarana teknologi informasi berbasis web studi kasus pada RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang yang ditulis oleh Hanif Rafidi, Satrio Agung Wicaksono, dan Willy Purnomo pada tahun 2019. Di mana pada artikel tersebut didapatkan bahwa desain aplikasi itu mampu membantu proses pengajuan perbaikan sarana prasarana teknologi informasi rumah sakit yang didukung juga dengan bahwa fitur sistem informasi itu berfungsi dengan baik dan pengguna puas dengan hasil yang didapatkan. Next. Lalu artikel ketiga yaitu ada sistem informasi pasien dan obat berbasis web pada klinik Reconfit Indonesia yang ditulis oleh Angelica dan Yulistia pada tahun 2022. Didapatkan bahwa dari penelitian tersebut, sistem informasi yang dikembangkan ini efektif dan efisien dalam menciptakan pelayanan klinik dibanding sistem yang sebelumnya, di mana hal itu mempermudah kinerja pengguna untuk mengurangi kesalahan dalam pencatatan data dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan stok obat. Lalu yang artikel keempat ada rancangan bangun aplikasi sistem antrean di Poliklinik Penyakit Dalam yang ditulis oleh Yosep Septiana, Yoga Baswardono, dan Muhammad Renaldi Rismawan pada tahun 2023. Serta didapatkan bahwa pengembangan sistem informasi pada Poliklinik Klinik Penyakit Dalam ini mampu meningkatkan efisiensi dan meningkatkan efektivitas pada pendaftaran pasien serta penentuan antrian secara online, serta berhasil mengurangi waktu tunggu pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di poliklinik. Adapun artikel yang terakhir yaitu perancangan sistem informasi kesehatan Posyandu pada Posyandu Hargelis yang ditulis oleh Fitri Syarif Hidayat pada tahun 2023. Dan didapatkan bahwa dari penelitian tersebut, sistem informasi itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data di Posyandu, sekaligus membantu kader Posyandu dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik. Mungkin itu aja dari penyampaian saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya itu untuk diskusi kelompok, saya serahkan kepada Feby. Baik, untuk diskusi kelompok ini terbagi menjadi 3. Kita akan melihat persamaan jurnal, perbedaan jurnal, dan juga penilaian kritis terhadap tren. Untuk persamaan dari 5 jurnal yang sudah direview tadi, terletak pada tema umum mereka yang sama-sama berfokus pada pengembangan sistem informasi dan juga konteks kesehatan. Setiap penelitian memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas layanan kesehatan. Kemudian untuk perbedaan jurnalnya, terdapat di fokus penelitian dari masing-masing jurnal. Jurnal pertama dan kedua itu fokus pada manajemen data, sedangkan jurnal ketiga fokus pada manajemen antrean pasien, dan jurnal keempat menekankan pada infrastruktur IT rumah sakit, dan juga jurnal kelima spesifik pada pemetaan epidemiologi DBD. Selain itu, terdapat juga perbedaan dari hasil yang ingin dicapai oleh masing-masing jurnal. Untuk penilaian kritis terhadap tren, keberhasilan transformasi sistem informasi kesehatan membutuhkan pendekatan kolaboratif yang mencakup investasi pada infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan juga penguatan regulasi untuk melindungi data pasien. Upaya ini harus diarahkan agar sistem informasi kesehatan tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga solusi yang mendukung pelayanan kesehatan dan juga yang inklusif dan efektif. Saya kembalikan ke moderator.
Untuk kesimpulannya sendiri, kesimpulan utama dari hasil review jurnal adalah metode Rational Unified Process atau RUP telah terbukti efektif dalam mengembangkan sistem informasi di bidang kesehatan. Sistem informasi yang dikembangkan dengan RUP telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan. RUP memberikan kerangka kerja yang infrastruktur dan sistematis untuk pengembangan sistem informasi. Penerapan RUP dalam sistem informasi kesehatan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pasien, staf medis, dan institusi kesehatan. Next. Adapun 7 rekomendasi yang dapat kami berikan. Yang pertama yaitu integritas sistem informasi kesehatan. Kemudian yang kedua pengembangan metodologi pengembangan sistem. Yang ketiga ada analisis kualitas data. Yang keempat ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang kelima ada evaluasi dampak teknologi informasi. Kemudian yang keenam ada kebijakan dan standar sistem informasi kesehatan. Dan yang terakhir yaitu studi kasus penerapan sistem. Baik, itu dia presentasi dari kelompok 7. Ada salah kata kami mohon maaf dan terima kasih semuanya.